Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Eh, Perkenalkan, aku Sabrina Putri Absari Supirno dari Universitas Diponegoro, Fakultas Psikologi Angkatan 2021 dengan NIM 15000121140295. Hari ini saya ditugaskan untuk membuat presentasi dengan salah satu topik dan saya memilih topik tidur berjalan atau sleepwalking. Jadi judulnya itu tidur berjalan apakah normal? Jadi langsung aja kita simak bersama-sama. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian tidur berjalan atau sleepwalking. Apa itu tidur berjalan? Sleepwalking atau nama ilmiahnya itu somnambulisme biasanya menyerang seseorang saat berada di tahap tidur dalam ke tahap tidur yang lebih ringan atau tahap sadar. Orang yang mengalami kondisi ini tidak dapat merespon saat kejadian dan biasanya tidak mengingatnya. Kadang ia dapat berbicara yang tidak masuk akal atau sering kita sebut itu mengigau ya teman-teman. Jadi sleepwalking ini tuh saat nanti pas paginya itu mereka nggak ingat apa yang mereka lakuin pada saat malam itu. Tuh. Lalu selanjutnya adalah gejala umum dari sleepwalking. Yang pertama adalah tidak merespon atau berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua, tidak mengingat bahwa ia tidur berjalan pada pagi harinya. Lalu yang ketiga adalah turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Yang keempat adalah melakukan hal-hal yang tidak biasa seperti buang air kecil dalam lemari. Lalu yang kelima adalah mengalami cedera seperti jatuh dari tangga atau lompat dari jendela. Selanjutnya, lalu sleepwalking itu terjadi karena apa sih? Jadi mungkin ada beberapa faktor, tapi ini saya hanya menyebutkan tiga atau lebih faktor. Yang pertama adalah pengobatan. Jadi tidak semuanya sleepwalking itu terjadi karena dari tubuh manusia sendiri, tetapi ada efek samping dari pengobatan nih teman-teman, seperti hipnotik jangka pendek, sedatif atau kombinasi obat untuk penyakit psikiatris serta alkohol. Jadi bukan efek samping dari pengobatan aja, tetapi juga efek samping dari alkohol juga teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah kelainan pernafasan saat tidur atau pernafasan abnormal selama tidur, seperti sleep apnea obstruktif. Jadi sepertinya bukan aja dari efek lain dari pengobatan atau efek samping dari pengobatan, juga kita ada beberapa orang yang memiliki kelainan pernafasan saat tidur, yaitu sleep apnea obstruktif. Sleep apnea obstruktif atau apnea tidur obstruktif adalah penyumbatan aliran udara intermittent selama tidur. Apnea tidur obstruktif terlihat pada semua kelompok umur, tetapi frekuensinya meningkat seiring usia dan obesitas tubuh seseorang, gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kurang tidur, kelelahan, stres, depresi, kegelisahan, demam, gangguan pada jadwal tidur. Jadi bukan dari kitanya aja, tapi selain dari pengobatan, selain dari kelainan, itu juga karena kita kurang tidur, atau kita kelelahan, atau kita memikirkan hal-hal yang berat, lalu depresi, kegelisahan, itu juga bisa menimbulkan sleepwalking, seperti itu. Selanjutnya, lalu apa sleepwalking butuh pengobatan? Pengobatan untuk tidur berjalan yang jarang terjadi biasanya tidak diperlukan. Kondisi yang terjadi pada anak biasanya akan menghilang pada saat remaja. Nah, pengobatan itu perlu dilakukan jika terdapat konsekuensi atau akibat negatif pada diri kita. Jadi kalau kita sleepwalking, lalu kita mengalami cedera, lalu kita malu dengan keadaan sleepwalking kita, atau mengganggu orang lain, seperti misalkan kayak sleepwalking terus kalian mukul orang lain, itu kan mengganggu orang lain ya, dan merugikan orang lain, itu bisa dilakukan pengobatan di ahli medis atau dokter. Itu pengobatannya itu dapat meliputi seperti terapi, lalu adalah penggantian obat. Jadi tadi kan ada efek samping dari suatu pengobatan, jadi itu bisa misalkan dosisnya dikurangi atau penggantian obat seperti itu. Lalu adalah bangun dengan antisipasi. Bangun dengan antisipasi ini adalah sebelum kalian tidur nih, misalkan kalau kalian takut, kalau aku takut sleepwalking, terus nanti aku bisa jatuh dari jendela gitu. Jadi jendelanya ditutup rapat, lalu kordennya tuh beli yang ada yang cukup berat, jadi
kita susah buat membukanya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah berarti nggak perlu ke dokter kan ya? Episode gangguan tidur ini hanya terjadi sekali-kali, biasanya tidak mengkhawatirkan. Tetapi jika sleepwalking sering kali terjadi seperti 1-2 kali seminggu, lalu membahayakan diri atau berlanjut dari kecil hingga dewasa, dapat dikonsultasikan ke dokter atau ahli medis. Jadi pada umumnya atau ahli-ahli medis itu berpendapat bahwa sleepwalking itu sering terjadi pada anak-anak saja, dan seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya anak-anak itu akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi jika dari anak kecil misalkan lalu hilang, lalu dewasa itu kembali, kita kembali sleepwalking, kita kembali tidur berjalan, itu dapat dikonsultasikan kepada dokter. Tetapi jika kita memang sleepwalkingnya jarang, misalkan sebulan sekali atau apa, itu kan juga bisa seperti karena kita kurang tidur, kelelahan seperti itu ya. Tapi kalau memang sering terjadi dan bisa membahayakan diri kita sendiri, itu langsung bisa dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Lalu, pasti juga ada pencegahan ya teman-teman dari sleepwalking ini. Yang pertama adalah terapkan sleep hygiene. Jadi sleep hygiene ini bisa dibilang itu kalian bisa menerapkan tidur yang sehat dan efektif gitu, sesuai dengan umur kalian. Lalu yang kedua adalah tahu caranya mengatasi stres, karena stres itu merupakan salah satu penyebab atau salah satu faktor yang bisa memunculkan sleepwalking itu sendiri. Jadi kita harus tahu nih caranya mengatasi stres kita sendiri dengan ala kita sendiri, bukan ala orang lain, begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah berhenti merokok menjelang tidur. Lalu ada kunci pintu dan tutup jendela kaca dengan gorden berat. Ini yang seperti saya bicarakan tadi. Untuk antisipasi untuk sleepwalking itu kita mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Itu kayak bisa kunci pintu, lalu tutup jendela kaca dengan gorden berat. Lalu yang kelima, itu bisa berhenti minum alkohol menjelang tidur. Seperti itu. Jadi, pada intinya, sleepwalking pada anak-anak normal terjadi dan biasanya tidak memerlukan perawatan medis. Orang tua perlu mengawasi anak-anaknya. Orang dewasa yang berlanjut atau mulai sleepwalking lebih berisiko terhadap cedera. Pada kasus ini, konsultasikan kepada ahli medis atau dokter. Kondisi seperti ini umumnya tidak perlu dikhawatirkan karena umumnya akan berkurang dengan sendirinya seiring pertumbuhan dan pertambahan usia. Selain itu, para ahli juga menyatakan hal ini umumnya tidak berbahaya karena jarang terjadi aktivitas yang membahayakan saat sleepwalking terjadi. Jadi, sebagian sumber itu menyatakan bahwa sekitar usia 2-13 tahun dengan prevalensi puncak pada usia 10-13 tahun. Sebagian sumber lainnya juga menyatakan lebih sering ditemui, jadi sleepwalking itu ditemui lebih sering itu pada usia 4-8 tahun. Meski begitu, tapi semua sumber atau semua dokter itu setuju bahwa hal ini lebih umum ditemui pada anak-anak daripada orang dewasa. Jadi saat kita sudah dewasa, kalau kita mengalami sleepwalking dan sering terjadi dan sering membahayakan diri kita sendiri, itu bisa dikonsultasikan kepada dokter seperti itu. Tapi jika pada anak-anak itu normal terjadi ya teman-teman. Jadi tadi rentan usia 4-8 tahun atau lebih gitu ya, 10-13 tahunan gitu. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menyimak materi hari ini, yaitu sleepwalking atau salah satu gangguan tidur ya teman-teman. Jadi mungkin terima kasih telah menonton, terima kasih sudah menyimak. Saya jika memang ada salah-salah kata dan salah satu tutur kata, saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.